One Kawan TV1. Halo pemirsa, saya Ihsanuddin Nursi. Saya menyaksikan debat dan di terakhir baru saya tinggalkan. Saya tidak menonton secara penuh, tapi saya ingin mengatakan pada sahabat-sahabat saya bahwa debat semalam terlepas dari jangkar konstitusi, terlepas dari referensi dasar konstitusi. Referensi dasar konstitusi adalah satu, visinya. Visinya adalah merdeka, berdaulat, adil, makmur. Misinya adalah melindungi segenap tumpah darah bangsa, mencerdaskan, menyejahterakan, membangun rasa keadilan dan perdamaian dunia. Sementara kalau kita lihat dasarnya, di situ ditulis oleh kata pembukaan dari mulai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, kemudian persatuan dan kerakyatan, dan terakhir adalah keadilan sosial, mewujudkan keadilan sosial. Jadi dari visi dan misi, kata kuncinya adalah keadilan sosial, dan keadilan sosial hanya bisa dicapai dalam perspektif visi yang diterapkan menurut kata pembukaan, visi yang diterapkan berdasarkan aliran pikiran yang ada dalam kata pembukaan dan aliran pikiran yang sedang berkembang di masyarakat. Saya ingin mengatakan bahwa sebaiknya, seharusnya debat tadi didasarkan pada dua hal. Pada konstitusi yang hidup. Apa itu konstitusi yang hidup? Nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Dan konstitusi yang diterapkan, apa itu konstitusi yang diterapkan? Undang-undang dasar yang diterapkan. Nah, pada konstitusi yang pertama adalah, saya tidak melihat debat ini masuk ke dalam sebuah krisis konstitusi. Bahwa telah terjadi perbedaan mendasar antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang Dasar 2002. Saya sebut, debat ini kali ini tidak masuk ke dalam sebuah krisis konstitusi. Ada perbedaan mendasar antara Undang-Undang Dasar 45 dengan Undang-Undang Dasar 2002. Undang-Undang Dasar 1945 menerapkan model keseimbangan antara sistem komersial dan sistem sosial, sehingga Bung Hatta menyebutnya sebagai sosialisme Indonesia. Ihsanuddin Nursi menyebutnya keseimbangan antara spiritualisme dengan materialisme. Dan keseimbangan itu diwujudkan oleh yang namanya negarawan. Diwujudkan oleh mereka yang bebas dari kepentingan individu, bebas dari kepentingan keluarga, bebas dari kepentingan kelompok, bebas dari kepentingan partai. Dan itu berarti menerapkan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Itu berarti kata kunci pertama, debat semalam gagal mengaplikasikan visi dan misi seperti yang diminta oleh kata pembukaan. Nah, pada konstruksi konstitusi yang hidup, itu berarti nilai-nilai yang diterapkan berhadapan dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Karena ceritanya adalah nilai-nilai yang diterapkan, prinsip-prinsip kehidupan yang diterapkan dari nilai-nilai yang ditetapkan, atau nilai hukum dasar yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan masyarakat, tidak dalam konstruksi yang utuh, tapi dalam konstruksi yang cacat, disebabkan perbedaan antara Undang-Undang Dasar 45 dengan Undang-Undang Dasar 2002, maka konstitusi yang hidupnya melahirkan krisis multidimensi. Nah, krisis multidimensi, sebagaimana saya sebut sejak namanya krisis berenggapan, itu mencakup tiga hal. Dia berada secara konstruksi dalam konstruksi sosial, dia disebut sebagai social distrust, social disorder, social disobedience. Dalam konstruksi politik, dia berarti political distrust, political disorder, dan political disobedience. Dalam konstruksi ekonomi, dia berarti economical distrust, economical disorder, economical disobedience. Nah, ini menggambarkan bahwa sesungguhnya kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat Indonesia dalam kekisruhan yang amat sangat mendasar. Krisis fundamental yang sedang terjadi di Indonesia disebabkan oleh penerapan model material liberalisme yang sedemikian mendalam. Maka kita bisa saksikan debat semalam
tidak memberikan pencerahan atas kondisi masyarakat yang dialami sekarang. Tidak memberikan jalan keluar atau menggambarkan bahwa masing-masing memberikan solusi atas krisis multidimensi. Saya akan ngambil contoh soal korupsi atau katakan soal penegakan hukum. Tidak ada berani yang menjawab secara tegas soal kanjuruhan. Tidak ada berani tegas secara tegas bagaimana solusinya menghadapi KM50. Tidak ada berani yang tegas menghadapi misalnya kematian para pengurus TPS pada 2019 sebanyak 800 orang. Atau tidak ada yang jelas kematian tentang bagaimana seorang bapak membunuh anak-anaknya setelah namanya dia melakukan KDRT terhadap istrinya. Yang itu merupakan gambaran kegagalan sistem hukum, sistem politik, dan sistem ekonomi. Nah, kerangka hukum seperti ini yang saya sebut sebagai hukum telah tumpul, sangat tumpul ke bawah, ke atas, dan tajam ke bawah. Dan tajam berikutnya kepada pihak-pihak yang berseberangan. Itu menunjukkan bahwa segitiga politisasi, komersialisasi, dan kriminalisasi hidup yang di tengahnya adalah lingkarannya adalah 29 orang. Dan 29 orang itu terdiri atas 9 ketua umum partai politik, 9 hakim mahkamah konstitusi, 1 presiden, dan 10 konglomerasi. Maka tidak heran kalau sebelum debat terjadi pertemuan konglomerasi dengan seorang politisi. Bahkan pernah terjadi bagaimana seluruh konglomerat diundang ke istana dan hanya menteri tertentu yang bersangkutan. Ini menggambarkan secara tidak langsung bahwa masyarakat diberi pesan oleh sebuah kekuatan politik, oleh satu kekuatan berbangsa bernegara di negeri ini, bahwa hanya 29 orang perempuannya. Dari konstruksi konstitusi yang hidup dengan realitas 29 orang yang berkuasa itu, maka sesungguhnya debat tadi tidak menyelesaikan 5 hal. Yang pertama, dia tidak menyelesaikan masalah rancunya sistem kesehatan. Omnibus Law kesehatan itu telah memberikan keleluasaan pada kekuatan modal. Yang kedua, rancunya sistem pendidikan. Dan itu digambarkan pada 78 tahun Indonesia Merdeka, ada 44 menteri pendidikan, dan tidak pernah jelas kurikulum mau dibawa kemana. Dan selalu berganti-ganti karena tergantung selera sang menteri. Itu gambaran pendidikan. Berikutnya, rancunya angka-angka kemiskinan. Kita sulit sekali mempercayai angka kemiskinan karena wali data tadi tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Ini disebabkan oleh beberapa perguruan tinggi telah melakukan riset tersendiri tentang kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Maka angka pengangguran pun sulit dipercaya. Begitu juga angka ketimpangan. Mereka boleh bilang angka ketimpangan sekarang 0,389 atau 0,39. Tapi beberapa peneliti yang menyebut, yang melakukan penelitian di beberapa daerah yang titik keparahan kemiskinannya tinggi atau kemudian keparahan kemiskinannya moderat, tetap saja melihat bahwa tingkat ketimpangan atau Gini rasio bukan sekedar dilihat dari pengeluaran, tapi juga dilihat dari segi pendapatan mencapai angka 0,48. Apa artinya? Debat ini secara hukum tidak menyelesaikan masalah. Debat ini dalam perspektif hajat hidup orang banyak, amanat konstitusi. 1. Tentang kesehatan, tentang pendidikan, tentang kesehatan, kemiskinan, pengangguran, dan Gini rasio tidak teratasi. Itu satu sisi. Sisi lain, mari kita lihat debat ini dalam perspektif metodologi. Debat pada hakikatnya adalah membahas sesuatu tentang topik yang ditentukan, lalu dilihat dalam 5 hal. Pertama, salah seorang peserta debat akan dilihat referensinya. Yang kedua, datanya. Yang ketiga, metodologinya. Yang keempat, analisisnya. Baru yang kelima, argumentasinya. Ulang. Yang pertama adalah referensinya. Yang kedua, datanya. Yang ketiga, metodologinya. Yang keempat, analisisnya. Yang kelima, argumentasinya. Sayang, debat kemarin tidak merujuk pada kekuatan referensi, tidak merujuk pada kekuatan metode data, tidak merujuk pada kekuatan metodologi, analisa, dan argumentasi. Maka debat tadi, debat yang berlangsung semalam, sama sekali debat yang tidak mencerahkan. Ya kalau mau dilemah lembutkan, debatnya cuma sekedar menampilkan kemampuan bicara, tapi tidak sungguh-sungguh menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena dia lekang dari 5 hal tadi. Saya ulang, dia lekang dari referensi, dia lekang dari data yang kokoh, data yang betul-betul presisi, data yang aktual dan akurat. Dia lekang dari metodologi, dia lekang dari analisis, dia lekang dari argumentasi.
dampak dari ketiadaan 5 hal ini adalah akan muncul satu kebijakan yang dengan mudah inkonsistensi. Inkonsistensi terhadap apa? Terhadap amanat konstitusi. Makanya saya buka tadi, mestinya debat ini punya rujukan dasar. Rujukan dasarnya adalah visi dan misi sebagaimana dituangkan dalam kata pembukaan. Visi ada di alinea 2 tentang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Misi ada di alinea 4 sekaligus filosofi dasarnya. Nah, kerangka ini menggambarkan, selain dia tidak mencerahkan, dia sesungguhnya dalam proses yang namanya tetap melakukan apa yang disebut dengan kesinambungan kekurangan pengetahuan. Kesinambungan ketidakmampuan menggunakan daya nalar yang optimal. Kesinambungan mengatakan bahwa iliterasi, rendahnya membaca, demikian tinggi. Dia sekaligus menggambarkan IQ-nya yang rendah. Nah ini sekali lagi ditunjukkan oleh satu kondisi bahwa solusi-solusi yang ditampilkan, kalaupun ada, dan memang ada, dia tidak merupakan solusi atas problematik yang mendasar. Sementara problematik yang mendasarnya seperti yang disebut dalam visi dan misi, bahkan dirujuk ke dalam alinea 3, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan beliau. Kalau para debator, dalam hal ini para capres, kembali pada keinginan luhur, maka sesungguhnya mereka akan bicara tentang amanat konstitusi dalam kerangka filosofis dan teori serta konsepsi yang mendalam. Maka debat yang kedua tidak menggambarkan kekuatan konsepsi, tidak menggambarkan kekuatan teori, dan akibatnya argumentasinya lekang. Kita tidak mampu membaca bagaimana situasi Papua yang tetap mengalami kemiskinan luar biasa di tengah yang namanya emasnya dikuras habis-habisan. Kita juga tidak mampu melihat bagaimana kasus di Aceh, bagaimana Aceh dengan Nanggur Aceh Darussalamnya dalam struktur ketimpangannya. Begitu juga kita tidak mampu melihat NTT, dan kita tidak mampu melihat katakan Belitung Manado sana di ujung yang namanya selatan dan utara. Apa poinnya? Poinnya adalah dari Sabang sampai Merauke, dari kemudian NTT sampai dengan Belitung sana Manado. Sesungguhnya dia tidak digambarkan sebagai sebuah kondisi berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat secara utuh. Padahal kalau kita melihat perspektifnya bahwa the dignity of nation sangat tergantung pada propertinya. Bahkan kalau saya menyebutnya pakai tesis yang saya bangun, national existence depend on the property depend on the land, on the sea, on the air. Maka properti tadi juga menggambarkan dua hal, ownership tapi sekaligus utilitas. Nah, andai kata kita masuk dalam metode berpikir seperti ini, maka sesungguhnya seluruh properti yang dimiliki oleh bangsa ini ditujukan dalam rangka meningkatkan dignity, meningkatkan eksistensi. Nah, solusinya sayang, solusi fungsional, bukan solusi fundamental. Solusinya terkadang solusi instrumental. Jadi kalau kita bagi dalam struktur, nilai, kebijakan dasar, strategi, fungsi, dan instrumentasi, maka argumentasi dalam debat, dia tidak merujuk ke dalam kebijakan dasar dan nilai-nilai yang diamanatkan oleh konstitusi. Misalnya, perintah pendidikan, atau perintah pada kesehatan, atau perintah pada ketimpangan, atau bahkan pada perintah pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tentang penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, itu berarti mencakup sosial, politik, dan hukum. Tidak melulu dalam pendekatan ekonomi, walaupun kata-katanya adalah tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan. Tapi ketika dikunci dengan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, penghidupan itu berarti mencakup seluruh dimensi. Nah, ini lepas. Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, menurut konstitusi, itu berkaitan dengan kata pembukaan. Berkaitan dengan alinea 2, alinea 3, dan alinea 4. Nah, ini lepas debat itu. Itu hal yang berikutnya. Hal yang tidak saya sampaikan terakhir. Kalau debat ini terus-menerus begini, maka sesungguhnya dia sekaligus menggambarkan sebuah kontradiksi. Bayangkan, sebelum debat berlangsung, salah satu cawapres membagi-bagi uang tunai di sebuah pesantren. Bayangkan kemudian debat ini diikuti oleh panggilan aparat hukum terhadap kepala desa, dan kepala desa diminta untuk membawa laporan keuangan dari anggaran desa. Di belakang ini bukan cuma sekedar panggilan aparat hukum, dia menggambarkan sebuah proses psikologi hukum yang bermuatan intimidasi. Nah, intimidasinya kemana kita tidak tahu. Saya tahu, tapi saya tidak ingin mengatakan. Saya cuma ingin mengatakan bahwa ada krisis yang saya sebut tadi, ada krisis multidimensi, ada political distrust, ada political disorder, ada political disobedience. Nah, terbayangkankah kemudian sesungguhnya
pemilu ini menjadi lebih layak dikatakan sebagai sebuah kekuatan persaingan, kekuatan ekonomi, dan kekuatan hukum yang tidak berpihak kepada masyarakat. Apa yang dikatakan kekuatan ekonominya? Satu, kemampuan menyuap masyarakat. Dan ketika kemampuan menyuap masyarakat ini kita terjemahkan sebagai bentuk semuanya suara palsu, semuanya suara masyarakat, maka ada dua sudut pandang yang bisa kita pakai. Yang pertama, false vote atau suara semu bagi legislatif. Dia akan melahirkan apa yang disebut dengan false representative. Sementara suara semu bagi eksekutif, dia akan melahirkan apa yang disebut dengan false public policy. Ketika false representatif dengan false public policy, kesemuan keterwakilan dan kesemuan kebijakan bertumpu menjadi satu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka dia akan berujung pada apa yang saya sebut sebagai false authority. Semuanya otoritas. Dan karena itu dia tidak akan sungguh-sungguh mencerminkan adil, berdaulat, adil dan makmur. Dia akan tidak mencerminkan bagaimana visinya. Dia tidak akan mencerminkan bagaimana misinya. Nah, ini yang mestinya debat tadi mulai muncul dalam perspektif bukan cuma sekedar kata-kata, tapi sekaligus dia menggambarkan satu pesan yang tersirat dan tersurat. Jadi, sahabat saya, kalau kita melihat situasinya begini, maka saya ingin mengatakan seperti yang saya sebut, jangan-jangan debat ini cuma sekedar mempertontonkan bahwa siapapun pemenangnya, neoliberal penguasanya. Dan kalau siapapun pemenangnya adalah neoliberal penguasanya, siapapun presiden adalah neoliberal sistemnya, maka bisa dimengerti kalau perdebatannya itu tidak perdebatan yang menyelesaikan akar masalah. Dengan begitu dia tidak mencerahkan, dengan begitu dia tidak menunjukkan konsistensi atas berdirinya negara ini. Tidak menunjukkan satu konsistensi atas nilai-nilai perjuangan dan semangat para pendiri republik. Nah, itu catatan berikutnya. Catatan lainnya dari perdebatan yang kita ambil adalah bagaimana karakter dari masing-masing. Sahabat sekalian, ketika kita menyaksikan seseorang menyampaikan pesan, maka pesan itu bisa kita lihat dalam 3 dimensi. Pesan tersurat, pesan tersirat, pesan terselubung. Pesan tersurat apa yang disebut dengan explicit message. Pesan tersirat apa yang disebut dengan implicit message. Pesan terselubung apa yang disebut dengan tacit message. Pesan terselubung menggambarkan nilai-nilai kepribadian dari seseorang yang menyatakan sesuatu. Sementara pesan tersiratnya menggambarkan keinginan-keinginan yang dibungkus dengan kata-katanya. Sementara pesan tersurat menggambarkan bagaimana wujud kekuatan berpikirnya. Nah, dari sini saya ingin mengatakan kepada para sahabat sekalian, debat yang model kemarin itu selayaknya diubah. Diubah dengan merujuk sepenuhnya pada visi dan misi bangsa ini. Diubah sepenuhnya ke dalam keterpanggilan menyelesaikan akar masalah. Apalagi dihubungkan dengan tantangan ke depan, di mana akan berlaku prinsip-prinsip New World Order, One World Governance, dan itu berarti akan berlaku apa yang saya sebut sebagai One World Digital Currency, dan itu harus disahuti. Karena begitu kita menyangkut sebuah sistem One World Digital Currency, dia bukan cuma sekedar penyederhanaan nilai tukar, dia sekaligus menggambarkan penyederhanaan rupiah masuk ke dalam digital currency. Nah, ini masuk ke dalam perdebatan ekonomi tentunya, bukan dalam perdebatan soal secara menyeluruh. Itu hal berikutnya. Hal terakhir yang sudah saya sampaikan. Debat ketika sampai pada titik tema yang sama, lalu kemudian kekuatan metodologinya adalah kekuatan metodologi komparasi atas 5 hal. Perbandingan dari masing-masing peserta debat tentang tadi referensi atau rujukan, data, metodologi, analisis dan argumentasi, maka debat tadi menggambarkan juga kedalaman dan keluasan seseorang akan bacaan. Kedalaman dan keluasan seseorang akan data. Keluasan dan kedalaman seseorang akan metodologi. Keluasan dan kedalaman seseorang tentang analisis. Keluasan dan kedalaman seseorang tentang argumentasi. Dan kita lihat sikap konsistensi mereka. Sayangnya, dalam kasus korupsi misalnya, suka tidak suka, di belakang kasus Ganjar ada berbagai kasus korupsi. Dari mulai EKTP, kasus Wandas, dan lain-lain. Sementara di belakang Mahfud sekaligus berkaitan dengan persoalan hukumnya, bagaimana sikapnya terhadap KM50. Begitu juga terhadap Prabowo Subianto, dia berhadapan dengan cerita-cerita yang ukurannya tentang, katakan, surat pemecatan yang bersangkutan dari militer sendiri. Tentu ada argumentasinya. Sementara pada kasus Amin, kasus hukumnya, bisa dilihat pada kasus bagaimana latar belakang tanah JIS.
bagaimana kasus pada Formula E, dan bagaimana PIK bisa tetap beroperasi. Jadi ada banyak hal yang sesungguhnya bisa kita gali dari perdebatan semalam, terutama dalam kasus hukum dan korupsi. Di tengah yang namanya indeks korupsi kita, saya nggak menggunakan indeks persepsi korupsi, saya menggunakan langsung indeks korupsi. Dan kita ambil data KPK, menunjukkan bahwa makin meningkat dan merebak, maka wajar kalau kemudian ketika saya berkunjung ke sejumlah desa, disertai dialog dengan ratusan kepala desa, salah satu kebutuhan mereka adalah perlindungan hukum atas dana desa yang mereka terima. Apa poinnya? Poinnya adalah problematik soal pengetahuan penggunaan dana desa, problematik perilaku desa, problematik sistem politik, sistem hukum, dan sistem sosial di desa. Nah, ini menggambarkan bahwa Indonesia sedang menghadapi masalah yang sangat fundamental. Dan masalah fundamental itu disebabkan oleh Undang-Undang Dasar 2002 yang menerapkan sistem materialisme liberalis, dan itu bertentangan dengan semangat, nilai-nilai kejuangan, dan nilai-nilai yang dikandung dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, kita berharap mudah-mudahan mereka yang menjadi pendukungnya, mereka yang menjadi pemikirnya, mereka yang menjadi core kompetensnya dari para pihak yang berdebat ini menyelesaikan akar masalah. Bukan sekedar bicara tentang bunga atau buah atau ranting. Tapi mari kita bicara akar masalah. Sehingga bangsa ini punya rancangan ke depan yang jauh lebih baik, ditimbangkan nanti keputusan subjektif atas nama kelompok untuk menjalankan pemerintahan ini. Sistem Undang-Undang Dasar 2002 adalah sistem di mana keputusan kelompok, keputusan golongan menjadi keputusan rakyat, padahal itu belum tentu keputusan rakyat Indonesia secara menyeluruh. Mudah-mudahan debat berikutnya betul-betul mencerdaskan dan membawa bangsa ini mempunyai pemikiran, mempunyai pengetahuan, mempunyai daya analisis, mempunyai daya argumentasi yang jauh lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1